Hai Voltagers, sudah nggak sabar ya buat kita beribadah bersama-sama di ibadah Voltage hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati yang terbaik supaya kita terima sesuatu yang baru dan kita merasakan jamaan Tuhan hari ini. So, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama, sekalipun online, kami percaya bahwa hari ini pun kami akan dapat sesuatu yang baru. Persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami. Biar hari ini kami dapat sesuatu yang baru, biar hari ini kami semakin diperlengkapi, kami semakin tahu ya Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu. Thank you ya Tuhan, berbicara penuh atas setiap kami lewat ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke Voltage, selamat ibadah ya. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Come on, Voltagers, let's worship Him today. Together with us, standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, yes, faithful to the end. Jesus, healer, let's jump for Him, let's go! I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Come on, sing Jesus, Jesus. Say hallelujah.
Tuhan, my soul Savior, your promises, your love endures always. I'll worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Sing hallelujah, hallelujah. Engkau yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Oh, dahsyat Tuhan. Terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus, mari sorakan dahsyat, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Katakan Dia yang berkuasa. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus, Tuhan, dahsyat, Engkau penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan berkuasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku, Kau kemenanganku, oh Yesus Tuhan. Percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh oh, oh oh, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh oh, oh ku percaya, kau percaya Tuhan hebat, sumber kemenanganku. Oh oh, ku percaya Yesus hebat, sumber. Kita tinggi-tinggian kuat, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Amin. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, kemenanganku. Yesus Tuhan, kemenanganku. Shout haleluya, haleluya. Semua kakak undang semuanya, kita buat lompat sama-sama, amin. Amin. Kita coba lompat ya. Jump. Wah, bisa lebih tinggi lagi nih. Jump. Sekali lagi ya. Jump. Kasih sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Jump, jump. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yang cinta Tuhan bisa sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Katakan aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Jump, jump, jump. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku. Untuk siapa? Yes. Kasih sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Haleluya. That's kalau undang sama-sama kita buat masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi.
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sepakat sama-sama dengan Kak Novi katakan, amin. Ya, persiapkan Alkitabmu. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya. Kak Novi so happy bisa ada di tempat ini. Ya, berkhotbah untuk kalian semua yang masih ibadah online. Ya, terus kita berdoa agar kita cepat-cepat bisa ibadah onsite. Ya, sama seperti beberapa ibadah sudah bisa berlangsung. Ya, hari ini Kak Novi akan berkhotbah tentang betapa berharganya kita. Ya, kita ini dulu adalah orang-orang yang terhilang, adalah orang-orang yang berdosa. Semua orang itu berdosa. Meskipun kita mungkin bilang bahwa Kak Novi aku gak pernah membunuh. Oh iya memang. Atau kalian bisa bilang, Kak Novi aku juga tidak mencuri. Iya. Tetapi tahukah kalian ketika kita mulai bilang bahwa kita tidak berdosa, kita adalah orang yang sombong, itu pun dosa. Semua kita ini punya dosa asal dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah untuk tidak menyentuh pohon pengetahuan baik dan buruk itu, Adam dan Hawa mulai berdosa. Demikian juga dosa itu menjalar kepada keturunannya. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia. Dari dulu dosanya Adam dan Hawa sampai hari ini, kecuali satu nama, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan sesama manusia, semua orang berdosa. Coba bayangkan gitu ya, bagaimana kalau misalnya kita dan satu teman kita, tangannya terikat, kakinya terikat, sama-sama terikat, bagaimana bisa saling menyelamatkan? Ya, kecuali ya pasti di film-film laga, ya ada triknya, tetapi bagaimana orang yang terikat itu melepaskan orang yang terikat? Tidak bisa. Hanya ada satu nama, yaitu adalah Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang tidak berdosa itu turun ke dunia untuk selamatkan kita. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Oleh sebab itu bukan cuma Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk kita. Tetapi dalam perjalanannya ketika Tuhan Yesus itu ada di dunia, dalam pelayanannya, semua intinya itu cuma satu. Di setiap kitab Injil itu selalu ada Tuhan berpesan, gembalakanlah domba-dombaku. Ingat ya, Petrus ditanya, Petrus apakah kau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan aku mengasihi engkau. Tanya lagi 2 kali, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Dijawab lagi sama Petrus, iya Tuhan. Gitu ya. Ternyata Tuhan itu menanyakan lagi ketiga kali, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjadi sedih gitu ya. Kenapa Tuhan seakan-akan tidak percaya? Tetapi Tuhan bukan tidak percaya kepada Petrus. Tuhan ingin kesungguhan hati Petrus karena Tuhan tahu bahwa Petrus adalah orang di masa depan di antara murid-muridnya yang juga akan dipakai besar. Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, nama Petrus sendiri itu artinya batu karang. Lewat Petrus ini gereja-gereja itu mulai dibangun. Benar ya, lewat pelayanannya Petrus, gereja-gereja mulai bangkit, mulai dibentuk. Dari Kisah Para Rasul ke belakang, itu semuanya gereja-gereja mulai terbentuk. Dan sampai hari ini demikian juga dengan kita. Tahukah kalian bahwa begitu berharganya manusia membuat Tuhan itu tidak mau manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi manusia itu adalah terdiri dari daging sehingga kecenderungannya adalah jatuh dalam dosa. Inginnya itu bertobat gitu ya. Ingat enggak kalau misalnya kita ibadah online hari Minggu, wah kita mau bertobat. Tetapi ketika hari Senin gitu ya, kita bukan lupa. Tetapi kadang-kadang itu kita harus berjuang lebih keras supaya kita tidak jatuh dalam hal yang sama. Betul enggak? Ayo buka sama-sama dengan Kak Novi, ceritanya di dalam Lukas 15. Kita buka ya. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 24. Ya. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sini ada 2 orang anak laki-laki. Yang pertama kita namai si sulung ya, yang kedua adalah si bungsu. 2 orang ini punya satu bapak, satu papa. Papanya ini kaya, ya, tetapi si sulung dan si bungsu ini berbeda sifat.
Si sulung ini giat bekerja. Si sulung ini suka membantu papanya. Beda dengan si bungsu. Kita baca ya. Ayat yang ke-11. Ayo dari rumah baca sama-sama dengan Kak Novi dengan suara terbaikmu ya. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kak Novi jelasin dulu. Ya, harta milikku ini, hakku ini adalah harta warisan. Kalau misalnya orang tua itu sudah tua, punya usaha, tapi tidak bisa bekerja lagi, maka usahanya itu diwariskan, diturunkan kepada anaknya. Ya, atau misalnya orang tua ini sudah meninggal, lalu orang tua ini punya mobil atau punya rumah atau punya harta, maka itu akan menjadi hak anaknya. Tetapi itu diberikan adalah yang pertama terserah orang tuanya. Betul ya? Itu bukan hak kita sebagai anak untuk memintanya. Seandainya pun tidak diberi itu bukan hak kita untuk marah-marah. Karena ini adalah hasil kerja jeripayah orang tua. Dikatakan bahwa anak bungsu ini bahkan orang tuanya masih hidup, belum mati. Bahkan orang tuanya juga masih bekerja di rumah itu, masih memerintah karyawannya. Anak bungsu ini sudah meminta haknya. Keterlaluan ya. Ayo kita baca beberapa ayat lagi. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Waduh, siapa yang mengira ya? Si bungsu ini pasti mengira bahwa harta warisan papanya sangat banyak loh. Coba kalau kalian hari ini kelas 7, kelas 1 SMP, terus tiba-tiba dapat uang 500 juta. Wow, banyak sekali. Ya, kalau kalian suka main gadget itu bisa dapat laptop, dapat handphone, dapat ini, dapat itu. Seakan-akan tidak ada habisnya. Si bungsu juga mengira seperti itu loh. Si bungsu mengira bahwa hartanya tidak akan pernah habis. Nanti gitu ya, lalu si bungsu dikatakan berfoya-foya. Mungkin ada teman-temannya yang minta uang sama dia, dia kasih. Dia traktir semua teman-temannya setiap hari untuk berpesta. Bukan enggak boleh traktir orang loh ya, boleh. Tetapi harus mengerti harta yang kita punya juga. Kalau berlebihan ya tentunya tidak baik gitu ya. Dan kalau kita nanti yang tidak bisa makan belum tentu loh teman yang kita traktir itu ingat sama kita. Atau kita bisa bilang, aku dulu traktir kamu, sekarang kamu traktir aku. Enggak bisa. Oleh sebab itu kita harus menyimpannya sendiri. Ya, lalu setelah itu ada kejadian yang seperti saat ini loh. Dikatakan bahwa lalu terjadilah kelaparan di negeri itu. Tidak disangka-sangka, sama seperti kita hari ini. Tidak pernah ada di bayangan kita tidak bisa beribadah sama-sama. Tidak bisa sekolah sama-sama. Tetapi itu yang terjadi, tidak disangka-sangka. Ya, Kak Novi dari kecil nggak pernah loh ada larangan untuk nggak sekolah atau apa. Beberapa kerusuhan pernah terjadi di kota kecilnya Kak Novi. Tetapi tidak pernah sampai bertahun-tahun. Ini sudah 1 tahun. Kita tidak bisa ibadah sama-sama. Ya, sama seperti itu kelaparan mulailah melanda. Ya, lalu setelah itu dikatakan bahwa ia pergi bekerja di sebuah majikan. Seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Ya, si bungsu ini karena udah nggak punya uang, saking tidak punya uangnya, semuanya udah dijual. Lalu apa yang terjadi? Maka si bungsu ini kerja ikut orang untuk jaga babi. Babi itu makanannya adalah ampas tahu, ya, ampas makanan gitu ya. Kira-kira kalau ampas makanan itu kira-kira baunya enak atau bau nggak enak? Baunya pasti nggak enak gitu ya. Baunya nggak enak, bau babi itu juga nggak enak gitu ya. Itu semua makanan sisa-sisa ampas-ampas gitu ya. Dibuat makanannya babi. Lalu si bungsu ini kepingin minta, tolong kasih saya ampas ini juga yang dimakan sama babinya gitu ya. Aduh itu pasti bau. Tapi karena nggak ada lagi,
Si bungsunya udah habisin uangnya, lalu apa yang terjadi? Tidak ada yang memberikan kepadanya. Dia kelaparan. Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa si bungsu menyadari keadaannya. Ayo kita baca. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Kasihan ya. Dikatakan bahwa apa? Di rumah bapakku makanannya berlimpah-limpah, tetapi di sini nggak ada makanan, mau mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dia udah latihannya sebelumnya ya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Katakan amin. Ya, si bungsu ini ada satu poin positif yang akhirnya dilakukan sama si bungsu. Si bungsu ini memutuskan untuk kembali. Teman-teman, pernah nggak kita ini berbuat kesalahan? Pernah. Bukan karena kita tidak mengenal Tuhan, bukan karena kita ini kurang ke gereja, tetapi kadang-kadang manusia juga bisa luput jatuh dalam dosa. Tetapi ketika jatuh dalam dosa itu, sama seperti si bungsu ini, tidak ada tempat aman di luar sana kecuali dalam hadirat Bapaknya. Kalau kita tidak ada tempat aman di luar sana, kecuali dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, seperti si bungsu ya, aku mau keluar, aku mau berbuat dosa. Aku nggak mau Kak ibadah online, aku nggak seru, Zoom, CG. Serunya itu main game sama teman-teman. Apalagi game sekarang itu ada chatnya, bisa dengar suaranya gitu ya, bisa teriak-teriak. Kadang-kadang ada beberapa loh yang suka kelepasan omong kotor. Hati-hati ya, jangan sampai karena main game kita berbuat dosa. Bukankah game itu tujuannya adalah untuk refreshing? Betul? Kalau refreshing harusnya kita nggak emosi dong. Ya kan? Coba bayangin salah satu bentuk refreshing yang lain apa contohnya? Misalnya kita pergi jalan-jalan ke mall atau ke tempat pariwisata. Masakan melihat alam yang bagus, gunung yang indah, laut yang biru. Lalu kita maki-maki orang? Enggak kan? Kita pasti terpanah. Wow, bagus banget. Sama seperti itu kalau kamu bilang, aku butuh refreshing yang main game online. Enggak apa-apa. Tapi namanya refreshing ya tidak terus-terusan. Yang kedua, karena itu refreshing kamu enggak marah-marah dong. Kalau marah-marah ya enggak jadinya enggak refresh, jadinya itu malah jutek. Ya, jadinya itu malah bad mood. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu jadi bad mood karena game itu berarti kamu harus mulai stop bermain. Ya, Kak Novi kembali lagi ya ke anak bungsu ini. Lalu anak bungsu ini memberanikan diri. Tapi dia ini tahu apa? Tahu bahwa dia itu udah enggak layak jadi anak. Harta bagiannya itu sudah habis. Betapa si bungsu ini keterlaluan ya. Papa belum meninggal, warisan diminta. Setelah itu uang habis, lalu dia kembali lagi. Dia sudah tidak berharap. Dia berharap bahwa satu aja. Dia itu suka lihat pegawai di rumah papanya itu makanannya enak. Enggak makan ampas. Apa yang papanya makan mungkin pegawainya itu menyisihkannya di tempat yang berbeda. Tapi mereka makan sama lahap dan enaknya. Dia mulai teringat. Di pegawai di rumah papa aja itu makannya lebih enak dari yang aku makan. Ya sudah, papaku paling enggak mau terima aku jadi pegawainya. Meskipun mungkin enggak mau terima aku lagi jadi anak. Tapi ketika dia mulai pulang gitu ya, dia takut. Dia pasti malu, dia bingung. Aduh gimana ya, papa mau terima enggak ya, papa benci enggak ya. Tapi apa yang terjadi? Papanya dikatakan bahwa ayat yang ke-20 ketika ia masih jauh, papanya sudah melihatnya.
Aduh Kak Novi rasa gitu ya. Papanya itu mungkin selama si bungsu ini pergi keluar, pasti papanya itu nungguin tiap hari. Papanya pasti berdoa, kapan ya, kapan ya, kapan ya. Si bungsu pulang, papanya selalu lihat uang penting, separuh harta papanya sudah habis. Tetapi anak itu lebih penting. Papanya selalu lihat, mungkin gak ada si bungsu dekat rumahnya. Sampai satu ketika Kak Novi percaya ini adalah jawaban doa dari papanya. Lalu yang terjadi adalah ketika mulai lihat, itu siapa? Kok jalannya seperti itu? Kok bajunya, kok penampilannya seperti itu? Lalu setelah papanya sadar bahwa itu adalah anak bungsu, apa yang dikatakan bahwa bangkitlah dia, tergeraklah hatinya, mendapatkan dia merangkul dan mencium. Bayangin coba, karena percaya papanya pasti bukan lagi nunggu di depan pintu. Mendapatkan dia, berarti papanya ini yang ambil action. Papanya segera keluar. Lalu setelah itu apa? Dirangkul, dicium. Betapa berharganya meskipun bau. Kadang ya kalau kita sama orang bau, masa kita mau deket-deket. Kita mungkin masih tarik diri. Tapi ini papa dan anak. Anak itu betapa berharganya sampai papanya itu lakukan apapun. Dipeluk, dirangkul, dicium. Bukan hanya itu, dikatakan ayo cepat pakai cincin. Ya cincin itu zaman dulu itu mungkin bukan cuman perhiasan. Tapi adalah tanda, kalau zamannya Yusuf itu cincin itu seperti kuasa gitu ya, bisa ada stemnya itu bisa ada kuasanya. Karena percaya di sini itu menunjukkan dikasih cincin itu betapa berharganya. Dia ini bukan pegawai, dia ini anakku, ganti bajunya, mandiin, ambil lembu gitu ya, ayo bikin pesta. Happy semuanya, pegawai-pegawai harus ikut pesta, semua orang undang. Kenapa? Karena anaknya yang bungsu itu kembali. Sama seperti kita. Ya, kita ini sehari ini kita semua hidup dalam dosa. Semuanya berputar-putar karena hidupnya dalam dosa. Ada anak yang bilang, Kak aku gak bisa lepasin game onlineku. Tak kasih tahu sama Kak Novi, itu pun juga dosa. Segala sesuatu yang menjadi berhala dalam hidup kita hari ini, itu dosa. Berhala itu bukan berarti kita sembah patung, bukan. Kita tidak menyembah pohon, tidak. Tetapi berhala kita itu mungkin adalah game kita. Handphone kita, apa yang tidak bisa kamu lepaskan hari ini? Itu adalah berhala di hidupmu. Sama seperti itu kamu mulai terhilang. Tidak lagi ikut ibadah online, gak seru Kak. Iya, karena kalau biasanya main games dengan grafik yang begitu terus cepet gitu ya. Kamu main nextnya. Terus kamu lihat ibadah mungkin tidak tertarik. Kamu mulai terhilang. Perlahan-lahan. 1 minggu gak ibadah online, 2 kali gak ibadah online, 3 kali, sebulan, 2 bulan, sudah berapa lama tidak ibadah sampai kamu mendengarkan khotbah ini. Sama seperti anak bungsu, berputar-putar. Harusnya main game jadi refreshing, tapi kenyataannya main game itu jadi apa? Jadi bikin pusing karena terlalu banyak. Berapa hari yang lalu Kak Novi baca gitu ya, ada orang itu sampai linglung, saraf tangannya itu gak bisa gerak. Kenapa? Karena terlalu banyak main game online. Apakah itu menghibur? Tidak, itu menjerumuskanmu. Ada banyak hal lain juga yang membuat kita jatuh dalam dosa. Mungkin itu ketidakkudusan pikiran. Hayo, ada hal-hal kotor yang mungkin itu kamu mulai masukkan dalam otakmu. Yang harusnya tidak boleh kamu pikirkan. Itu juga dosa. Anak bungsu itu berani loh kembali kepada bapaknya. Pertanyaannya, berani enggak kalian kembali kepada Tuhan? Tahu enggak betapa berharganya kamu? Karena kamu begitu berharga. Tuhan itu meluputkan. Ya, kalau Tuhan itu tahu anak itu berharga ya, Tuhan itu menggerakkan segala cara. Mungkin lewat orang tua yang selalu kelihatannya gitu ya memarahimu. Tapi sebenarnya Tuhan itu kirim orang tua untuk menyadarkanmu. Kelihatannya aduh nyebelin ya, dimarahin terus, main game salah, ini salah, di rumah bosan harus ngapain. Kelihatannya kalau kita ditegur itu menyebalkan. Tetapi itu adalah sarana dari Tuhan yang untuk ngasih tahu kita. Orang tua tidak mempan, khotbah mungkin kakak-kakak, CG, terus ditanyain. Kamu tidak membalas, kalau CGL-mu tanya, bisa nggak join CG hari ini? Kamu nggak balas gitu ya, kamu cuma read doang, kadang-kadang nggak di-read. Ini udah tahu nih dari kak ini, nggak usah dibalas. Padahal kakak itu adalah yang Tuhan kirim untuk menyelamatkanmu. Tuhan kalau sayang itu apapun dilakukan. Tahukah kalian karena Tuhan itu mengasihi manusia.
Kelihatannya itu Tuhan seperti pakai perjalanannya bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mau bertobat juga gitu ya. Manusia tidak mau bertobat. Dulu Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tapi Tuhan berjanji tidak akan lagi ada air bah. Tapi setelah itu manusia terus jatuh dalam dosa. Sampai akhirnya Tuhan tidak lagi membuat manusia yang berkorban. Tuhan sendiri yang berkorban di kayu salib. Sebelum mati di kayu salib, Tuhan 3,5 tahun terus menceritakan tentang apa? Tentang bagaimana manusia itu bisa selamat. Tuhan memakai perempuan Samaria. Tuhan memakai perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Tuhan memakai hidup Petrus, Tuhan memakai 12 muridnya. Tuhan memakai semua orang di sekitarnya, Zakeus. Tuhan memakai semua orang itu, menjamannya supaya kasih tahu sama teman-temannya yang lain. Kalau Tuhan itu begitu desperate, kepingin sekali. Ya, bukan desperate saat tapi Tuhan itu begitu menginginkan. His desire, kerinduannya itu cuma satu aja. Bukan putus asa yang terus habis gitu tidak tahu ngapa-ngapain. Tapi Tuhan terus bilang, terus ingatkan. Betapa berharganya satu jiwa. Ya, satu jiwa itu adalah kamu. Iya, yang hari ini lagi nonton ibadah online ini di kamar. Yang hari ini mungkin tadi kamu barusan berbuat dosa. Yang hari ini mungkin kamu berencana untuk berbuat dosa. Kamu berharga dan Tuhan mengasihimu. Dan bukan cuma mengasihi, Tuhan mencarimu hari ini. Tuhan ingin sekali. Untuk apa? Untuk supaya kita semua ini diselamatkan. Saya mengerti ya? Oleh sebab itu, kalau kita berharga sama seperti si bungsu ini. Ketika kita ini bilang, Tuhan aku mau minta ampun. Tuhan aku ini mau Tuhan hidupku juga berharga. Bukan cuma di mata Tuhan tapi juga aku ini berharga, menganggap hidupku berharga. Bertobat hari ini. Ketahuilah bahwa kita yang terhilang itu dicari sama Tuhan. Ingat perumpamaan satu orang gembala punya 100 domba. Hilang satu. Lalu ditinggal yang 99 ini di tempat yang aman. Lalu gembala ini mencari yang satu. Kalian mungkin bisa bilang bahwa Kak kan cuma satu. Masih ada 99. Iya karena kita manusia yang terbatas pikirannya. Pernah nggak kalian bayangkan kalau domba itu dikasih nama kita semua gitu ya. Domba ini ada namanya semua. Lalu tiba-tiba domba yang namanya Novi itu hilang. Lalu Tuhan berpikir seperti ini, oh ya nggak apa-apa Novi hilang. Ya sudah ayo masih punya 99. Bisa bayangkan Kak Novi yang di sana terhilang itu ketakutannya bagaimana? Tuhan tidak perlu satu domba itu karena Tuhan masih punya 99. Kalau 99 ini melahirkan, Tuhan bisa buat ribuan domba. Tapi bagaimana nasib satu domba yang di sana? Bagaimana kalau satu domba itu namanya Andi, Iwan, Jesslyn, Jessica, it's you. Bagaimana? Betapa menakutkannya domba itu yang terhilang itu. Mungkin dia masuk dalam jurang, dalam semak-semak yang sempit. Tidak ada yang menolong, betapa menakutkannya. Kak Novi membayangkan kalau Kak Novi jadi domba itu, kelihatannya sok nakal gitu ya. Berani meninggalkan kawanan, tetapi ketika ada di dalam jurang itu, tidak berani membayangkan. Tidak berani membayangkan. Coba bayangkan kalau satu orang itu tidak diselamatkan, betapa ketakutannya. Ketika Kak Novi masih kecil, pernah satu ketika ya, itu main, lalu singkat cerita itu Kak Novi tenggelam. Ketika Kak Novi tenggelam itu, Kak Novi sudah berpikir bahwa aku mati, ini beneran mati gitu ya, bukan mau mati, beneran mati. Beneran akan mati karena sudah gak bisa berenang, arusnya begitu dalam gitu ya, Kak Novi tenggelam gitu ya. Lalu setelah itu, tahukah kalian ada orang lain yang Kak Novi juga gak kenal, selamatkan Kak Novi. Lalu waktu itu Kak Novi masih kecil ya, dipeluk gitu ya, digendong, diselamatkan, ditaruh di pinggiran. Hari itu Kak Novi gak jadi mati. Betapa bersyukurnya masih bisa hidup. Betapa beruntungnya satu domba itu. Karena apa? Gembala itu taruh 99. Lalu cari yang namanya Novi. Lalu cari yang namanya siapa? Kak Novi gak tahu ya, sebutkan namamu. Bersyukur, domba itu mungkin berpikir aku akan mati ini, aku akan mati ini. Aku akan mati. Tapi suatu ketika gembalanya berteriak-teriak gitu ya. Kak Novi gak tahu apakah gembalanya itu bilang mbek gitu, Kak Novi juga gak ngerti ya. Tapi domba ini kenal gembalanya. Itu aku dipanggil. Mungkin dia mulai mengembik gitu ya, mbek gitu ya. Lalu, itu. Ketika ditemukan, dipanggul
Bukan suruh jalan sendiri, dipanggul di pundak gembala ini. Lalu pulang sama-sama. Sama seperti kita hari ini. Kita terhilang, tidak apa-apa. Kita tidak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa ubah masa depan. Domba itu, karena percaya, pasti tidak akan nakal lagi. Karena dia tahu betapa menakutkannya jurang itu. Atau semak duri itu. Anak bungsu ini pasti tidak akan, karena percaya ya, pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena tahu dirinya diampuni dan tahu betapa tidak enaknya bau babi dan bau ampas itu. Kalau kita tahu betapa tidak enaknya dosa itu mengikat kita, aduh, karena percaya. Kalau kita kadang-kadang jijik sama diri kita sendiri karena melakukan dosa, karena percaya. Ketika kita sudah diampuni sama Tuhan, kita tidak akan jadi orang yang gampang lagi jatuh dalam dosa. Katakan amin. 3 poin dengan cepat, menghargai, bagaimana kita ini bisa menghargai diri sendiri. Ya, yang pertama adalah perlakukan dirimu sendiri itu dengan hormat, alias hormati dirimu sendiri. Kalau sudah tahu seperti si bungsu ini, seperti domba yang hilang. Ya, dia mungkin dulu tidak menghargai dirinya, dia foya-foya, minum-minum dan gak karuan hidupnya. Tapi dikatakan di sini bahwa hormati dirimu sendiri. Tunjukkan kalau dirimu berharga. Tidak ada orang yang bisa underestimate dirimu kecuali kamu mengizinkannya. Orang lain boleh berkata bahwa kamu inilah itulah, dibandingkanlah inilah itulah. Tetapi kalau kamu bilang kepada dirimu bahwa I'm precious, maka kamu berharga. Hormati dirimu sendiri supaya orang lain menghormatimu. Tetapi kalau ketika mungkin orang lain salah paham denganmu, belajarlah untuk menjadi orang yang berintegritas. Karena tidak ada orang yang bisa menjatuhkan kita kecuali kita mengizinkan kata-kata mereka atau tindakan mereka itu masuk dalam diri kita. Kalau kita nggak mau dicap jadi anak yang males, kalau kita nggak mau dicap dari anak yang main terus gitu ya, ya kita juga jangan main terus dong. Ya, supaya apa? Ya supaya tidak ada cap itu dalam hidup kita. Lalu berikutnya yang kedua adalah upgrade diri. Ya, daripada melakukan hanya hal yang tidak berguna, ya, ayo upgrade diri. Upgrade skill. Upgrade juga attitude, caramu bersikap sama orang. Kalau kita masih muda dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Maka kita jangan membuat attitude kita ini berantakan, gak karuan, gak sopan sama orang tua, gak sopan sama orang lain. Ya, gak sopan ketika kita itu Zoom. Ya, mungkin itu seperti baju apa yang kita pakai. Gak sopan ketika kita upload di sosial media kita, mungkin celananya terlalu pendek, bajunya terlalu mini. Atau mungkin kita ini sumpah serapah. Sehingga orang lain itu menganggap diri kita itu, ya ampun, masih muda ngomongnya kotor ya. Jangan ya, upgrade skill. Mumpung masih school from home, upgrade banyak skill. Mungkin itu main musik kah, mungkin itu menulis kah. Kasih tahu gembalamu di mana kamu tertarik sehingga skillmu itu bisa di-upgrade. Lalu yang ketiga, ketika jatuh dalam dosa atau jatuh dalam kesalahan, pernah nggak bikin salah? Mungkin bukan dosa. Pernah nggak kamu bikin salah lalu kamu menyesalinya, aduh harusnya aku nggak ngomong gini. Aduh harusnya aku nggak melakukan ini. Karena juga pernah lah, ya kadang-kadang karena berpikir, aduh harusnya aku nggak bersikap seperti ini. Tahu nggak? Lalu setelah itu kan kita jadi sedih ya, atau marah atau apa, gelisah gitu ya. Jangan terlalu lama mengintimidasi diri sendiri. You have to move on. Kalau kamu mungkin jengkel dengan omongan orang gitu ya, jangan lama-lama jengkelnya. Sebentar aja setelah itu kamu ambil waktu untuk berdoa, Tuhan kuatkan aku. Tuhan pakai aku. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak terlalu lama mengintimidasi diri sendiri. Supaya kita enggak terlalu lama apa? Enggak terlalu lama berlarut-larut dalam keadaan yang sulit itu. Kalau kita enggak bisa move on, kita enggak bisa memikirkan sesuatu di depan. Sehingga kita merasa bahwa aku gagal, dan aku gagal. Oke? 3 hal, menyadari bahwa kita berharga apa? Yang pertama, sama-sama hormatilah dirimu sendiri. Yang kedua, upgrade diri. Ya, baik skill atau attitude. Yang ketiga yaitu adalah jangan terlalu lama mengintimidasi diri sendiri. Ya, forgive yourself. Karena juga begitu, ketika mengalami masa yang berat, sometimes I do mistake. Karena juga melakukan kesalahan. Tetapi setelah minta maaf kepada orang yang mungkin misalnya parents atau teman gitu ya, say sorry. Lalu yang berikutnya adalah
Forgive yourself ya. Jangan menghakimi dirimu sendiri terlalu berat. Orang lain sudah memaafkanmu, tapi karena kita terus mengintimidasi diri sendiri, kita jadi susah move on. Kalian diberkati firman Tuhan hari ini? Mari tutup Alkitab kita berdoa ya. Yesus mengasihimu. Karena berdoa semua jemaat Voltage di tempat ini semakin berapi-api dalam Tuhan. Ya, jarak dan waktu dan tempat tidak bisa membatasi kita. Terus semangat teman-teman, karena percaya kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau kita hari ini bisa streaming ibadah ini, karena percaya loh Roh Kudus itu bekerja atas hidupmu. Kenapa? Karena ada banyak orang gak mau ibadah. Ada banyak alasannya, tapi kalau kita masih bisa streaming, bagaimanapun kesulitannya, mungkin kuota terbatas lah dan sebagainya, mungkin nontonnya ini sama-sama temennya, gak apa-apa. Yesus mengasihimu dan mau pakai hidupmu. Mari kita berdoa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan. Mari tunjuk dirimu. Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Katakan, itu aku Tuhan. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi, tunjuk dirimu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kak Novi akan berdoa untuk anak-anak yang tahu bahwa dirinya ini lagi terhilang. Mungkin kau hidup dalam dosa, hidup dalam keterikatan. Seperti Kak Novi tadi bilang, salah satu contohnya adalah game online. Kamu seperti tidak bisa berhenti untuk buka aplikasi ini. Aduh, rasanya kepingin terus main gitu ya. Bahkan sampai mengeluarkan uang. Itu juga dosa loh. Kita terhilang. Tapi setiap orang yang terhilang, selama ada nafas, Tuhan selalu cari. Orang-orang yang mau bertobat, Tuhan tidak pernah anggap enteng, tidak pernah Tuhan itu anggap rendah. Siapa yang di sini engkau yang tahu bahwa dirimu terhilang, tapi engkau mau bertobat? Angkat tanganmu. Bapa dalam surga, aku berdoa untuk setiap jemaat yang mengangkat tangan, anak-anak Voltage yang mengangkat tangan. Tuhan, kami patahkan setiap keterikatan di dalam nama Yesus. Setiap dosa dalam nama Yesus. Tuhan, mulai hari ini ya Tuhan, naungi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Mengingatkan mereka setiap kali mereka mulai mau jatuh ya Tuhan. Ingatkan, kembalikan mereka kepada tempat yang semula, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini, kasih keberanian untuk setiap anak-anak mulai meninggalkan dosa, keterikatan dalam nama Yesus. Ada beberapa Tuhan itu ngomong, you have to uninstall your game. Kamu harus uninstall gamemu atau uninstall salah satu aplikasi yang membuatmu terikat. Jadilah taat, ambil keputusan untuk taat. Itu adalah langkah di mana Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Aku berdoa hari ini, berkati setiap anak-anak. Kami mengucap syukur kalau kami pernah terhilang, tapi Tuhan temukan. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus,
yang senantiasa menjagai, menyertaimu. Dan ketika engkau taat seperti melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidupmu berhasil. Terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. God bless you.